pondasi utama dalam keluarga itu adalah kasih sayang. Setelah jam 10 malam, biar segera pulang ke rumah kumpul dengan keluarganya. Itu saran seperti itu, Mas Satria. Saat ini sudah diterbitkan surat edaran wali kota terkait aksi berlian seneng anake untuk ilmunya. Sekolahnya tidak di bangku kelas, tidak bangku sekolah, tetapi makanya ini kita ajak ke auditoriumnya Perpustakaan Bung Karno. Ibunya diajari, diberikan ilmunya, diberikan pembelajarannya. Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Kaspot. Episode kali ini spesial ya, karena kita bakal ngobrolin program unggulan Kota Blitar. Tak lain adalah Kencan Sae dan Kerabat Sae. Lebih dalamnya lagi, kita sudah kedatangan narasumber hebat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selamat datang Pak Marminto. Selamat datang Mas Satria dan Sobat Kaspot semuanya. Terima kasih Pak sudah pernah hadir di Kaspot hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Mas Satria. Sebelum kita lanjut Pak, ini ada VT tentang Kerabat Sae. Ya, ini cuplikan kompilasi dari konten-konten di medsos, bisa dilihat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menggelar program Kerabat Sae atau Kelas Orang Tua Hebat pada Sabtu pagi 30 Agustus 2025. Kerabat Sae ini merupakan salah satu program 100 hari saya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembangnya anak balita. Kita itu jangka panjang. Karena saya sudah bergabung dalam SOTH ini, kesan-kesannya saya sangat berterima kasih banyak dengan ikut SOTH. Anak saya jadi bisa belajar banyak tentang parenting. Sebelum kita ke Kerabat Sae, geser dulu nih ke Kencan Sae. Pak Marminto, latar belakang Kencan Sae ini seperti apa Pak? Iya, gini Mas Satria dan Sobat Kaspot semuanya. Jadi salah satu ketika Mas Wali menjabat dulu di awal setelah pelantikan, melihat tren, jadi melihat data yang ada di dinas kami dari UPT PPA itu ada kecenderungan tren ketika anak usia sekolah, anak-anak usia di bawah 19 tahun, ternyata yang mengurus dispensasi kawin untuk perkawinan karena usianya masih di bawah 19 tahun, berarti harus ngurus surat dulu ke dinas yang melindungi anak, yaitu di dinas kami, itu ada 18 tahun 2024. Anak-anak ini 90% ngurus selain usianya memang masih anak, ada usia sekolah, SMP kelas 3, ada yang SMA, ternyata dia sudah hamil duluan. Ini kan kekhawatiran. Nah, makanya ketika seperti itu, Mas Wali membuat program. Anak-anak usia ini harus diberikan pendidikan pranikah. Makanya muncul ada Kencan Sae. Ini kan pendidikan pranikah bagi anak-anak di Kota Blitar sehingga dapat siap secara mental, fisik, ya usianya iya, kemampuan mental iya, kesiapan reproduksinya iya, makanya diberikan pendidikan ini dengan mengikuti gaya hidupnya atau kebiasaan anak-anak di Kota Blitar. Jadi, kalau malam minggu ada keluar ke kafe, ke angkringan, nah disitulah edukasi untuk pendidikan pranikah kita lakukan. Itu salah satu yang melatar belakangi ada banyak atau trennya naik, makanya perlu kita adakan pendidikan pernikahan untuk usia anak-anak ini. Apalagi nikah itu kan kalau di undang-undang minimal 19 tahun. Tetapi kalau di BKKBN kami siap untuk menikah, kesiapan untuk reproduksi itu wanita 21 tahun, laki-laki 25 tahun, mesti akan nanti ibunya sehat, anak yang dilahirkan juga akan cerdas, sehat gitu. Makanya muncul ada program Kencan Sae ini. Kita geser lagi nih ke VT awal, Kerabat Sae. Di samping Kencan Sae, ada program lain yang namanya Kerabat Sae. Ini masuk paket Sae ya Pak? Betul ya. Bisa diceritakan Pak? Iya, betul. Kerabat Sae, kelas orang tua hebat,
seneng anake into ilmunya. Ini merupakan pengembangan dari program awal namanya SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi di kelurahan sekota Blitar itu ada SOTH semuanya. Ada ketika di sana itu ada ibu hamil, ibu yang punya anak balita bawah 2 tahun dan punya balita yang belum sekolah atau belum PAUD, mereka akan kita ikutkan di dalam SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. SOTH ini sekolahnya tidak di bangku kelas, tidak di bangku sekolah, tetapi di terbuka, bisa di rumah penduduk, bisa di balai kelurahannya, diajak anaknya, artinya ibunya diajari, diberikan ilmunya, diberikan pembelajarannya, anaknya sambil nunggu ibunya belajar, dikasihkan APK, tempat bermain, ada ayunan, ada mainan anak-anak itu. Jadi kan nanti anaknya seneng, ibunya dapat ilmunya cara mendidik putra-putrinya. Ini ada di 21 kelurahan. Lah, menjadi kerabat saya itu karena ada tambahan kurikulum khusus yang adanya di Kota Blitar. Apalagi di Kota Blitar ini kan terkenal sebagai kota nasionalis, sebagai laboratoriumnya kebangsaan. Karena di sini ada makam Bung Karno, ada museum Bung Karno, ada perpustakaan Bung Karno yang satunya di Indonesia hanya di Kota Blitar. Makanya ini kita kenalkan anak sejak dini dengan nasional di Bung Karno. Makanya ada satu tambahan kurikulum pembelajaran namanya wawasan kebangsaan atau nasionalisme menjadi kerabat saya. Itu saran seperti itu, Mas Sabria. Yang saya baca ada 13 modul, Pak. Modul apa yang paling fundamental? Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau nasional ada namanya kerabat, SOTH ada semuanya. Menjadi saya kan ada tambahan satu yang membedakan dengan di kabupaten kota lain se-Indonesia. Tadi kan kurikulum terakhir nasionalisme. Tapi ada beberapa, jadi 13 modul atau pembelajaran itu semua bagaimana mulai tumbuh kembang anak. Jadi misalnya, anak akan orang tua, pembelajaran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Jadi peran orang tua dan ayah dalam pengasuhan. Selama ini kebicara anak, apalagi masih menyusui, itu kan mesti apa-apa ibunya. Tetapi di kerabat saya ini juga diberikan peran orang ayahnya. Karena ketika anak lebih dekat pada ayah dan keterlibatan ayah, ternyata penelitian menunjukkan IQ atau emosional anak itu menjadi lebih tinggi. Ini lebih kalau ada pendampingan ayah. Terus yang kedua, pemenuhan gizi anak usia dini. Jadi ada pembelajaran, ada materinya terkait dengan gizi untuk ketika anaknya masih balita atau 2 tahun atau masih balita. Tidak hanya sekedar dikasihkan makanan yang biar anaknya nggak nangis, tetapi betul-betul ini bisa bergizi. Selanjutnya ada juga akan dikenalkan masalah menjaga anak dari pengaruh media. Nah, ini kan jadi tren saat ini. Artinya betapa bisa dibayangkan sekarang yang namanya gadget atau HP ini ternyata tidak kami yang bekerja, tidak hanya anak sekolah, tidak Pak Guru saja, tapi anak-anak sekarang yang masih balita, ini sudah cekeli HP semua kan selama ini. Nah, makanya ini ada materi namanya menjaga anak dari pengaruh media tadi. Jadi orang tua diajari ini. Artinya belajarannya seperti itu lengkap dan di Kota Blitar menjadi kerabat saya karena hanya satu-satunya tambahan materi di seluruh Indonesia itu hanya ada di kita, yaitu pembentukan karakter nasionalisme. Mengenai sejak dini dikenalkan tentang nasionalisme, namanya Bung Karno, ada di perpustakaannya, ada nanti pemutaran film itu ditambahnya di Kota Blitar ini. Nah, untuk ke teknisnya Pak sekarang, untuk teknisnya apakah ada pendampingan khusus seperti psikolog? Oh ya, Tahu siap. jadi betul. Jadi di kerabat saya atau di SOTH itu belajar bersama, tapi di sana ada gurunya, ada narasumbernya. Narasumber bisa dari kita siapkan, ada sesuai dengan temanya atau dengan pertemuan materinya. Nanti ada yang dihadiri oleh psikolog, bisa dari tenaga kesehatan karena materinya terkait dengan perilaku hidup sehat, bersih sehat, itu kan dari kesehatannya. Terus dua juga dari
kadernya. Jadi kader kita itu sebagai gurunya. Tapi kader ini sudah kita dilatih. Jadi ada apa itu TOT trainernya untuk melengkapi dalam materi-materi itu. Jadi ada psikolog, ada kesehatan, kadang juga dari Kemenak. Jadi untuk emosional untuk menguatkan mental spiritualnya juga ada. Ini lengkap di sini Mas Satria. Ini untuk pesertanya Pak. Yeah. Ini apakah harus mendaftar atau ditunjuk dari iuran? Jadi inilah hebatnya di kita di Indonesia, namanya kalau mungkin di BKKBN dulu namanya. Jadi setiap orang Indonesia yang hidup di Indonesia, ketika orang itu hamil, punya anak namanya baduta atau usia di bawah 2 tahun atau balita, secara otomatis ada kader kami yang akan mendata. Artinya ketika nanti udah usia menikah, ketika si A menikah, kader yang ada di setiap bulannya akan mendata, oh si A ini udah nikah, terus nanti udah hamil mesti akan didatangi ada. Jadi tidak perlu mendaftar, justru mereka akan secara otomatis terdaftar, nanti akan ada kader yang mendata ke mereka, akan diajak untuk bergabung di SOTH atau kerabat saya ini. Jadi tidak ada link untuk mendaftar, tapi secara otomatis mereka akan terdata semua di kader kami di setiap kelurahan ada, termasuk nanti di penyuluh KB kami, petugas penyuluh KB yang ada di setiap kelurahan di Kota Blitar. Ini kembali lagi ke tadi Pak, saya sempat terpikir satu kata, stunting. Iya. Bagaimana peran program kerabat saya terhadap penegara stunting di Kota Blitar ini? Iya, betul. Ini kan sangat berperan sekali, karena gini, yang kita atau materi atau pesertanya kerabat saya itu kan selain yang punya baduta, balita, juga wanita hamil, ibu hamil. Nah, stunting itu kan gangguan atau gagal tumbuh kembang anak ketika muncul, ketika stunting diberikan karena sudah bayi lahir di bawah 5 tahun akan tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan perkembangan seusianya. Jadi sejak awal kalau ikut kerabat saya, sejak di dalam kandungan ibu hamil akan mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu. Ketika saya hamil, kehamilan saya masih sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan ini apa yang harus kita lakukan? Ini dalam rangka untuk mencegah biar nanti anak yang dilahirkan tidak stunting. Terus yang kedua, ketika beliau itu sudah punya anak, lahir masih 2 tahun, diajari tadi cara untuk pemenuhan gizi. Ketika sejak awal lahir sampai usia 2-5 tahun terpenuhi gizinya sesuai dengan standar, pola asuhnya baik, otomatis tumbuh kembang anak kan pesat dan tidak akan terjadi stunting. Makanya ini sangat erat sekali antara program kerabat saya dengan penurunan stunting ini. Ada satu momen adain nobar bareng ya Pak? Nobar bareng. Bisa diputarkan? Nonton bahaya. Betul. Seperti yang saya jelaskan tadi, kerabat saya di Indonesia namanya kerabat saja. Kita tambahkan kerabat saya karena di Kota Blitar menjadi satu-satunya kota yang menjadi laboratorium wawasan kebangsaan. Karena di sini menyimpan namanya Makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno, Museum Bung Karno ada di sini semuanya. Nah, salah satu yang kita tambahkan di modul atau di pembelajaran kerabat saya itu yaitu pertemuan terakhirnya namanya pembentukan karakter nasionalisme. Bicara nasionalisme sejak awal, makanya ini kita ajak ke auditoriumnya Perpustakaan Bung Karno. Ini sama dengan kayak gedung bioskopnya perpustakaan. Jadi ada TV-nya. Ini bagus sekali di sana. Ini anak-anak, karena yang nonton anak-anak dan ibu yang punya anak, bapak yang punya anak, makanya kita ajak nonton. Nontonnya nonton nasionalisme dari sejarahnya Bung Karno dengan film animasi. Film animasinya untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan bisa lebih mengenal siapa atau sosok Bung Karno, perjuangan seperti apa, lahir dulu di mana, orang tuanya siapa, tapi dengan tokoh-tokoh yang animasi, yang anak-anak seneng melihat gambar-gambar itu. Ini kan pembelajaran di sana, biar nanti sejak dini sudah terpatri di pikiran anak-anak itu bahwa oh ada Bung Karno aja merdeka seperti ini. Tapi dengan
dengan dongeng cerita yang ada di mereka. Jadi selain nonton filmnya, animasi Bung Karno, juga ada pustakawan yang pendongengnya, dongeng dengan sisi anak-anaknya, dengan mengedukasi orang tuanya, mendidik anak itu literasi untuk belajar mendidik anak seperti apa, tumbuh kembang anak seperti apa ditanamkan di sana. Ini di auditorium perpustakaan Bung Karno. Untuk kolaborasi Pak, iya aman aja Pak yang terlibat di program Kerabat Saya. Iya, kalau bicara kolaborasi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita rangkul. Tadi yang jelas ada dinas kesehatan, karena selama ini anak-anak itu kan juga dianu dengan posyandunya, tumbuh kembangnya. Yang kedua, di bawahnya dinas ada puskesmasnya. Yang ketiga ada teman-teman dari Kemenaknya, karena di sana ada KUA juga yang bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya Kerabat Saya, termasuk dinas pendidikan, karena ternyata anak-anak ini juga meskipun belum sekolah, tapi kebanyakan ada di penitipan, dan ini lebih ke teman-teman di pendidikan juga. Yang selanjutnya juga ada dari yang punya Museum Perpustakaan Bung Karno, karena menanam nasional mereka dari beliau yang akan, termasuk di dalamnya ternyata kami juga harus memerlukan dengan teman-teman di Dinas Perhubungan, karena ketika kita geser, kita ajak nonton bersama di auditoriumnya Perpustakaan Bung Karno itu kan dari banyak tempat di kelurahan-kelurahan itu, di masing-masing ada sekitar 20 ibu dengan anaknya, ya harus kita geser bersama dengan pakai mobilnya sekolah yang ada di Dinas Perhubungan. Ini kan kolaborasinya banyak stakeholder yang bisa kita rangkul bersama untuk ikut di program Kerabat Saya ini. Pesan-pesan untuk masyarakat Kota Blitar. Terima kasih. Ada 3 hal sebenarnya. Mulai dari tadi pendidikan pranikahnya, melalui dengan pola asuh anaknya. Yang ketiga, kalau sudah tumbuh dewasa, anak-anak usia pelajar, apa yang kita lakukan? Apalagi di saat ini. Di saat ini banyak media sosial yang mudah mempengaruhi anak-anak. Makanya satu pesan saya, jaga diri. Artinya jangan mudah terpengaruh dengan media sosial. Bijaklah bermedia sosial. Yang kedua, tumbuh kembang anak tergantung pada kita semuanya. Tidak cukup ibunya, tetapi ayahnya juga. Termasuk lingkungan yang mendidik itu. Yang terakhir, mungkin ini yang perlu kita lakukan bersama, paling di lingkungan sekolah. Saat ini sudah diterbitkan surat edaran wali kota terkait aksi berlian, diajak sinau bersama lindungi anak Kota Blitar, biar tidak terpengaruh hal-hal negatif, tidak terpengaruh dengan kebiasaan yang misalnya terjadi tawuran, bisa jadi hal negatif lainnya pada anak-anak didik kita, anak-anak usia sekolah. Makanya diharapkan kalau sudah malam hari, setelah jam 10 malam, biar segera pulang ke rumah, kumpul dengan keluarganya. Ini yang harapan kami, biar sekarang nanti cukup istirahatnya, besok kembali sekolah, fresh untuk belajar menuntut ilmu berikutnya. Karena dari anak-anak inilah yang akan lahir memimpin masa depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Luar biasa banget obrolan kita hari ini. Kita belajar banyak hari ini. Pentingnya parenting. Karena kita tahu pondasi utama dalam keluarga itu adalah kasih sayang. Ya, betul. Terima kasih Pak Parminto sudah pernah hadir di Kaspot hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Adi Satria, Kaspot. Terima kasih semuanya.